Hai Revoniers, welcome teman-teman semua. Apa kabar ya malam hari ini? Seperti biasa Amanda mau nanya kabar dulu, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, internetnya bagus, jadi bisa dengan semangat ya untuk ikutan sesi hari ini teman-teman. Boleh dong gimana apa kabarnya hari ini? Boleh di absen nih di kolom live chat komen YouTube-nya. Apa kabarnya teman-teman di malam hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, jadi bisa dengan lancar semuanya untuk ikutin sesi malam hari ini. Oke, teman-teman selamat datang ya, hari ini adalah hari ketiga ya, nggak kerasa udah di minggu pertengahan nih di mini course. Jadi sesi hari ini adalah practical simulation dan Q&A session juga. Oke, jadi mungkin yang kemarin-kemarin udah sempet cek-cek agenda mini course itu ada apa saja tiap harinya, topiknya apa, ngapain aja, mungkin udah pada tahu ya kalau hari ini speaker kita adalah Kak Lioni, beliau adalah CRM dan juga Marketing Ops Manager yang ada di Shipper dan juga merupakan salah satu review full stack instructor. Jadi, siapa tahu nantinya teman-teman yang misalnya nih yang join ke full stack gitu bisa ketemu lagi sama Kalioni nantinya, udah kenalan duluan nih di mini course sama Kalioni ya. Jadi sebelum kenalan nanti di full stack bisa ketemu Kalioni duluan. Oke, nah sebelum ketemu sama Kalioni nih teman-teman, aku mau menjelaskan dulu untuk agenda kita hari ini adalah practical simulation ya sesuai dengan judulnya dan Q&A session. Oke, karena ada Q&A session, yang mau bertanya gimana nih? Boleh teman-teman yang punya pertanyaan gitu ya, boleh langsung drop pertanyaannya di kolom live chat di YouTube, nanti akan dipilih oleh tim beberapa pertanyaan yang sekiranya relevan, bisa mewakili pertanyaan dari teman-teman semua dan, sifatnya frequently asked question. Tapi, sekali lagi mohon maaf kita nggak bisa menjawab semua pertanyaan yang masuk karena keterbatasan waktu juga ya, teman-teman. Jadi misalnya nih, nanti teman-teman sembari ngedengerin Kalioni menjelaskan atau praktek nantinya mau ada pertanyaan, langsung aja drop di kolom live chat YouTube ya, nanti akan dipilih oleh tim. Oke? Oke, lanjut. Next-nya ada apa nih? Oke, sekarang kita akan masuk ke practical simulation part 1. Jadi hari ini adalah part 1, jadi masih setengahnya ya teman-teman. Nanti part 2 itu besok kita akan lanjut lagi sama Kalioni juga, masih tetap sama Kalioni. Tapi hari ini kita kan di mini course kan kita belajarnya pelan-pelan ya teman-teman. Jadi, part 1 dulu nih, nanti besok kita baru lanjut di part 2. Oke? Nah, biar kayaknya teman-teman udah pada nggak semangat, udah pada semangat ya teman-teman untuk, practical simulation di sesi hari ini, langsung aja kayaknya aku coba panggil Kak Lioni untuk kenalan sama teman-teman semua di sesi malam hari ini. Halo Kak Lioni. Halo teman-teman semua, selamat malam. Selamat malam Kak Lioni, ini rame loh Kak kalau Kak Lioni bisa baca komennya, semangat banget mau ketemu sama Kak Lioni malam ini. Iya iya, aku juga udah liatin pada semangat-semangat buat ngetik ya, pada cepet-cepet banget ya. Benar benar banget. Oke, gimana nih Kak Lioni udah siap untuk sharing sama teman-teman semua? Siap dong. Oke, siap. Kalau begitu screen-nya Kalioni sudah di-share. Enjoy ya teman-teman dan silahkan Kalioni. Oke, thank you Amanda. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Wah, aku kalau lihat di komen ini udah pada semangat-semangat banget gitu ya, ngetiknya udah gercep-gercep banget. Oke, teman-teman thank you udah datang malam hari ini gitu ya. Sebelumnya aku mau minta maaf dulu kalau misalnya suara aku agak-agak merdu gitu ya. Anyway, semoga tidak mengganggu mini course kita malam ini. So, kita langsung aja kali ya, kita akan langsung mulai. Kayak tadi udah dikenalin sama Manda juga, halo nama aku Lioni Faustina. Sekarang aku ini CRM dan Marketing Operations Manager di Shipper gitu ya. Dan sangat CRM banget nih anaknya gitu. Sebelum di Shipper aku sempat kerja juga di Home Credit, jadi CRM juga yang pasti gitu. Oke, tanpa berbasa-basi, kita langsung aja ke materi hari ini. Nah, teman-teman, aduh kok kepencet. Teman-teman sebenarnya udah pada tahu belum sih yang namanya ML marketing? Nah, kalau sepemahamanku nih ya, semua itu channel-channel sekarang tuh apapun tuh perlu email gitu. Dan aku yakin teman-teman
sebenarnya juga udah nggak asing lagi nih dengan yang namanya email gitu, karena di mana-mana pasti pakai email, entah itu ke kampus, entah itu even mau daftar apa namanya, di apps-apps tertentu pasti dimintain tuh nomor HP, nama, terus ada email juga gitu. Nah terus sebenarnya kalau itu tuh kita bicara email, terus email marketing ini apa sih gitu. Email marketing itu sebenarnya adalah, salah satu marketing channel gitu ya, salah satu wadah untuk kita sebagai brand atau sebagai perusahaan untuk berkomunikasi dengan, customer secara langsung gitu. Karena si email ini tuh sifatnya kan private ya, kayak teman-teman tahu di nomor HP segala macam itu kan private tuh, bener-bener langsung, apa namanya, one to one tuh antara brand langsung dengan Leoni misalnya, langsung, dengan orang itu doang gitu, nggak ke banyak orang. Kalau teman-teman tahu yang banyak orang misalnya TV gitu kan, bisa aja dari satu, channel gitu ya, dari TV itu kan dari satu orang atau bukan satu orang ya, dari satu institusi ke banyak, khalayak gitu. Meanwhile si email marketing ini tuh sifatnya private. Nah, terus sebenarnya dengan email marketing ini, dia membuat brand atau suatu company itu bisa berkomunikasi langsung dengan, customer-nya gitu atau potensial customer-nya kayak gitu. Terus yang diomongin apa sih sebenarnya sama si brand? Tentunya si brand ini tuh pasti akan cari cuan juga gitu ya teman-teman, akan ngebantu boosting untuk sales-nya, kemudian untuk gimana sih caranya supaya orang ini tuh tetap, dengan brand tersebut gitu. Istilahnya kayak biar nggak pindah ke lain hati gitu, harus dijaga komunikasinya gitu. Nggak cuman itu sebenarnya, email ini tuh banyak manfaatnya dan gunanya gitu ya, terlepas dari marketing itu sendiri. Email ini bisa dipakai juga untuk, misalnya, kita pakai kode verifikasi kan nggak sih, emailnya beneran ini atau enggak sih gitu, itu juga bisa pakai email marketing. Selain itu kita juga bisa ngasih update-update tertentu yang ada di brand. Misalnya, kita bakalan ada maintenance, kita bakalan ada, produk baru, produk launching baru. Nah itu semua bisa pakai, si email marketing ini tadi untuk, ngobrol dengan si customer gitu ya, ngobrol dalam artian, kita bisa langsung sending the message to the customer kayak gitu. Nah, sebenarnya nih kalau teman-teman, sudah sering lihat di email gitu ya, dulu tuh kalau zaman dulu nih ya kayak aku kan anaknya jadul gitu tuh dari zaman-zaman internet baru booming gitu kan, masih main Friendster gitu. Itu kan dulu komunikasi itu dari email itu biasanya cenderung mass gitu. Cuman semakin, ke sini gitu ya, semakin ke zaman sekarang ini, semakin modern ini, email itu tuh udah mulai switching dari yang tadinya memang, mungkin agak general kontennya, sekarang ini lebih personal. Contohnya nih yang paling sering, Duolingo. Kalau teman-teman ada yang pakai Duolingo, untuk belajar bahasa gitu ya, dia udah kirim email dan dia kirimnya tuh benar-benar sesuatu yang personal banget. Misalnya, proses belajar aku ini sudah sampai mana gitu. Dan satu dengan yang lain ada kemungkinan sama, tapi dia memang akan dipersonalize-kan sesuai dengan si, behavior-nya customer itu sendiri gitu. Atau nih di sebelah kanan ada Stopit, misalnya, ini kan lagi ngetren juga ya investasi-investasi gitu. Nah teman-teman udah sering lihat-lihat dan segala macam, dia akan encourage teman-teman, dia bisa juga menawarkan, saham-saham yang memang, teman-teman sering lihat gitu. Dan kalau yang teman-teman jarang lihat mungkin nggak akan muncul di situ juga gitu. Intinya email ini sekarang semakin mendekatkan brand dengan customer dan sifatnya itu semakin personal sekarang, gitu. Oke, kenapa sih sebenarnya kita ini perlu yang namanya email marketing gitu ya? Sebenarnya ada banyak alasan gitu, selain karena murah gitu ya, itu nanti aku juga bakal jelasin kenapa email ini, salah satu channel yang dianggap murah gitu, compare to the other, channel yang bisa teman-teman pakai juga. Yang pertama, teman-teman itu perlu, menjaga hubungan langsung dengan si customer itu tadi, kayak yang aku udah bilang, supaya kalau orang ibaratnya nih ya, kalau orang PDKT itu biar nggak diambil orang lain gitu. Kalau nggak diajak komunikasi kan jadi kayak, "Kamu perhatian nggak sih sama aku?" Gitu. Nah, email ini juga salah satu, channel yang bisa dipakai sama brand untuk berkomunikasi dengan si customer itu tadi, untuk nunjukin, "Gue care loh sama lo," misalnya kayak gitu. Nah, yang kedua, reach customer in real time. In real time ini, sebenarnya itu kayak gimana? In real time ini maksudnya misalnya, teman-teman tadi nih baru buka website, terus teman-teman isi data diri di situ. Misalnya teman-teman pengen beli, apa ya, pengen beli sepatu misalnya.
teman-teman lihat websitenya, tapi sepatu yang teman-teman pengen ini belum ada. Akhirnya teman-teman isi data diri supaya kalau ada sepatu yang teman-teman mau, teman-teman bisa dikabarin via email misalnya. Nah, teman-teman tuh bisa masukin data diri, terus teman-teman dapat notifikasi nih secara langsung setelah teman-teman submit data diri, teman-teman dapat email yang bilang terima kasih sudah mendaftarkan diri kamu untuk launching produk ABC misalnya. Nah itu tuh sifatnya real time tuh dalam artian teman-teman do the action now, kemudian emailnya itu di hari itu juga gitu. Ketika dia memang salah satu channel yang bagus tuh biasanya dalam 1 jam udah termasuk lama sih, teman-teman udah bisa langsung terima emailnya kayak gitu. Atau misalnya enggak tuh harusnya dalam beberapa menit gitu ya, teman-teman udah bisa langsung terima. Contohnya yang paling simple itu kalau teman-teman lupa password gitu. Itu juga teman-teman bakalan dapat emailnya itu kan langsung ya, nggak lupa passwordnya sekarang, ntar dikasih 1 minggu lagi kayak gitu. Itu yang dimaksud dengan real time. Kemudian 3, people engage with email. Sebenarnya beberapa apa ya, mitos gitu, nggak mitos juga sih sebenarnya, beberapa kabar-kabar angin atau kabar burung yang sering kita dengar gitu ya, dibilang siapa sih yang buka email zaman sekarang, siapa sih yang buka email. Turns out sebenarnya people tuh juga engage dengan email. Kenapa? Karena banyak juga pesan-pesan penting memang dikasih lewat email kayak gitu. Cuman ya itu tadi, karena memang yang dikirim via email ini biasanya banyak, kita harus benar-benar bisa stand out dibandingkan dengan email-email yang lainnya kayak gitu. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah nomor 4 ini, email marketing itu bisa dan mudah diukur. Kenapa? Karena email ini sebenarnya teman-teman tuh bisa lihat. Misalnya teman-teman punya daftar gitu ya, daftar orang yang mau teman-teman email tuh ada 1000 gitu. Terus teman-teman ini udah lihat, oke, emailnya yang verified segala macam, kita upload ada 800 misalnya, 200 nih email-email ngetik aja nggak lengkap misalnya kayak gitu ya. Misalnya teman-teman ada 800 email, terus teman-teman kirim email ke 800 orang ini. Teman-teman tuh sebenarnya bisa banget loh tahu gitu. Dari 800 ini yang benar-benar akhirnya kekirim dan nyampe di customer itu berapa banyak gitu. Mungkin 800 itu semua terkirim secara machine gitu ya, secara istilahnya kalau dulu orang bilang tuh ngirim pos ya 800 ini masuk ke kotak pos. Tapi dari 800 ini berapa sih yang beneran sampai di rumah gitu. Nah, lewat email ini sebenarnya gampang untuk mengukur itu karena semua ketika teman-teman kirim dan segala macam itu bisa teman-teman track kayak gitu. Ya kan? Kemudian teman-teman juga yang bikin enak lagi adalah teman-teman tuh benar-benar bisa ngelihat secara detail. Detail dalam artian teman-teman bisa ngeliat nih, orang ini tuh udah terima email. Dia buka nggak ya? Apa dia cuma ngeliat di subjeknya doang, terus nggak ngeklik apa-apa misalnya. Atau, oh ini orang buka kok, kemudian dia ngeklik misalnya. Itu tuh teman-teman bisa ukur. Makanya itu dianggap lebih mudah gitu ya. Compare to, apa sih kayak channel-channel zaman dulu. Nggak zaman dulu sih, kita juga kadang masih pakai kayak misalnya TV atau radio, atau mungkin OOH gitu ya, billboard itu kan kadang agak susah untuk mengukur ya, karena teman-teman nggak bisa lihat langsung kayak gitu. Tapi kalau email ini lebih terukur kayak gitu. Kemudian selanjutnya, kayak yang aku udah bilang tadi, email ini bisa dianggap lumayan murah gitu ya. Compare tuh channel-channel yang lain, misalnya WhatsApp atau misalnya ads gitu, biasanya cenderung lebih mahal kayak gitu. Kemudian yang nomor 6, ya kan nomor 6 ini teman-teman itu jadi bisa mengirimkan pesan secara langsung dan tepat sasaran. Kayak aku bilang tadi contohnya di Duolingo. Kalau aku misalnya udah doing the Duolingo udah 2 minggu gitu, terus aku off nih seminggu. Dia tuh bisa banget ngecek dan itu benar-benar khusus untuk aku promonya, bukan promo, notifikasinya kayak gitu. Dan itu akan berbeda antara satu dengan yang lain. Misalnya yang lain mereka tuh nggak pernah bolos, buka apps-nya, terus belajarnya nggak pernah bolos, dia tidak akan terima materi yang sama, kayak gitu. Jadi enaknya marketing adalah teman-teman bisa mengirimkan pesan kepada orang yang tepat selama teman-teman itu sudah mengkategorikan grouping dari si customer itu sendiri. Oh, ini yang males-males nih, kita taruh sini. Ini yang rajin-rajin nih, kita taruh sini gitu. Nah, itu juga akan mempengaruhi itu, dan email salah satu channel yang membuat teman-teman itu bisa mengeksekusi hal tersebut gitu. Nomor 7 ini ya increase brand awareness. Ini sebenarnya nggak terlalu spesifik ke email ya, cuman email juga bisa dipakai untuk increase brand awareness karena teman-teman juga bisa pakai sendernya gitu, harus nama brandnya gitu ya, supaya terlihat lebih profesional, kemudian lebih terlihat proper gitu ya ketika diterima oleh si customer itu juga. Nomor 8, it's timely, more or less sama tadi dengan yang real time aku sudah jelaskan.
Dan yang nomor 9, everyone almost uses email. Kenapa dibilang almost? Karena mungkin ada juga orang-orang tua yang mungkin nggak pakai juga atau nggak terlalu relate dengan email dan segala macam. But everyone almost uses email gitu. Karena ini udah kayak aku bilang tadi, salah satu channel yang memang udah mulai nih jadi secondary channel selain nomor HP dan WhatsApp dan sebagainya gitu. Oke, lanjut nih. Nah, dari email sendiri itu sebenarnya banyak banget yang menarik gitu ya. Karena aku anak CRM dan anak email banget, jadi aku promosinya email tuh seru banget gitu. Salah satu yang menarik dari email ini adalah teman-teman itu bisa yang namanya bikin drip campaign. Drip campaign ini apa sih? Gitu. Sebenarnya itu tadi, kalau misalnya nih ya, teman-teman bikin ads, mungkin teman-teman harus pantangin juga segala macam. Bukan berarti email itu nggak harus dipantengin, tapi di email itu enak. Karena ketika teman-teman udah bisa bikin otomatisasi gitu ya, teman-teman itu kerjaannya akan jadi sedikit lebih mudah gitu. Aku bilang sedikit lebih mudah karena kalau udah kelar kerjaan satu pasti dapat kerjaan lain. Jadi aku bilangnya sedikit lebih mudah aja gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya apa sih drip campaign ini? Drip campaign ini selain mengasah teman-teman untuk menjadi lebih kreatif, teman-teman juga diasah untuk agak sedikit menjadi dukun. Kenapa aku bilang gitu? Karena drip campaign ini tuh sebenarnya teman-teman memprediksi, setengahnya memprediksi gitu ya, apa sih yang bakal dilakukan oleh si customer ini, kayak gitu. Jadi misalnya drip campaign ini, contoh gampangnya adalah, oke, teman-teman masuk ke website. Terus setelah dimasukin, setelah teman-teman buka website, teman-teman mau ngisi data diri. Nah, setelah ngisi data diri terus di-submit, itu kan ada email tuh langsung masuk. Terima kasih sudah mendaftar misalnya. Itu tuh nggak ada orang di belakang yang oke, setiap ada yang kirim data diri, gue enter ke kirim satu. Ntar gue enter lagi ke kirim satu. Enggak, itu tuh bisa pakai yang namanya otomatisasi itu tadi. Jadi kita men-setting gimana caranya supaya email ini kekirim otomatis tanpa harus dipencetin satu-satu gitu. Nah, kalau specifically di drip campaign ini sendiri gitu ya, teman-teman tuh bikin kayak tadi. Kalau misalnya aku tadi contohin terima kasih udah mendaftar gitu. Drip campaign ini ada rangkaian beberapa email yang terstruktur dan sudah terjadwalkan gitu ya untuk diberikan kepada customer. Gitu. Kalau misalnya kayak tadi aku bilang, setelah dia submit data diri, terima kasih sudah mendaftar. Terus kemudian misalnya dia nggak verify nih akun dia, kita akan langsung kasih jangan lupa verify akunmu ya gitu, atau konfirmasi akunmu ya, atau ya, konfirmasi akunmu ya gitu. Terus misalnya lagi, namanya kan sequence ya, kita bikin 3 email. Kemudian email di hari ketiga misalnya, dia masih ada promo. Nah, 3 hal ini tadi adalah satu rangkaian yang bisa kita anggap sebagai drip campaign. Gitu. Jadi drip campaign sebenarnya adalah suatu runutan email yang terstruktur dan terjadwal gitu ya, yang tujuannya balik lagi untuk memaintain hubungan dengan customer. Selain itu ya sebenarnya tujuannya juga biar si customer-nya mau beli gitu ya, apa yang kita jual juga sih. Gitu. Nah, kurang lebih sebenarnya drip campaign itu seperti itu. Kemudian drip campaign ini yang perlu aku ingetin ke teman-teman adalah tidak terbatas hanya di welcome tadi. Kayak aku tadi kan berkali-kali kasih contoh ketika teman-teman datang ke website segala macam bla bla bla, ada 3 email segala macam. Sebenarnya tidak terbatas di itu. Nah, nanti kita akan kulik lagi nih. Sebenarnya contoh-contoh drip email tuh banyak, nggak cuman di welcome tadi. Gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya apa sih yang unik tentang drip campaign? Kayak tadi aku bilang, teman-teman setengahnya diajakin jadi dukun gitu ya. Tenang aja ini kita nggak belajar jadi bikin pelet atau jampi-jampi ya. Kan kita lebih memprediksi aja gitu. Memprediksi gimana sih habitnya customer, kemudian apa yang akan customer lakukan setelahnya kayak gitu. Dan yang pasti sebenarnya kalau aku bilang dukun ya nggak dukun-dukun amat gitu. Karena teman-teman harus tahu juga seperti apa sih journey customer-nya gitu. Seperti apa sih pengalaman customer ketika dia bersentuhan dengan brand kita tuh harusnya seperti apa atau kita pinginnya seperti apa. Teman-teman juga harus benar-benar paham mengenai itu dulu gitu. Nah,
Yang kayak aku bilang tadi ya, ini tuh drip campaign itu tuh sudah bisa mengantisipasi dan dia akan mengikuti user action melalui workflow yang sudah diotomatis. Jadi nggak perlu kalau ada orang, "Kak, kalau ada yang buka website aku jam 1 malam, aku harus buka, aku harus kerja." Enggak, Beb. Langsung aja kita otomatisin, langsung klik, ketika teman-teman udah bikin runutannya dengan baik dan terjadwal, itu tuh udah otomatis kekirim. Jadi nggak perlu khawatir di CRM tuh nggak ada tuh jam 3 pagi buta gitu ya, langsung ngirim-ngirim email kayak gitu, nggak ada, gitu. Nah, kayak ini di sini ada contohnya. Misalnya orang itu sudah subscribe ya kan ke email teman-teman. Nah, teman-teman udah bisa dapat tadi welcome email, 2-3 hari dikirimin reminder lagi dan segala macam. Kayak gitu. Yang pasti untuk kita membuat drip campaign ini, teman-teman ya harus itu satu yang wajib ya, punya email customer-nya gitu. Kalau teman-teman udah bikin workflow segala macam terus teman-teman nggak minta emailnya ya nggak bisa dikirim ya Gun ya, karena kan berarti nggak ada emailnya gitu. Jadi memang itulah kenapa kalau teman-teman perhatiin nih, ketika teman-teman masuk ke website atau kemana gitu, atau bahkan di event-event offline gitu ya, kadang dimintain tuh nama, alamat, telepon, nomor alamat email juga gitu. Sebegitu pentingnya email ini sekarang karena memang salah satu channel yang bisa dipakai brand untuk nge-touch si customer itu tadi gitu. Ya sebenarnya kalau dibilang Kak, kalau misalnya ya email itu kan nggak apa namanya ya, tadi welcome, udah kayak gitu ngingetin voucher, emang dia berhubungan langsung nggak sih ke sales gitu. Nah ini tadi aku bilang, ini tuh email itu tuh salah satu channel yang soft spoken, nah jadi gak soft spoken maksudnya soft selling gitulah, gitu kayak temen-temen nggak bisa langsung ya udah beli aja gitu, nggak bisa, tapi kita harus membangun hubungan dulu. Kamu udah daftar ya di website aku, ini aku kasih voucher gitu. Kita tuh pelan-pelan approach-nya gitu. Dan sebenarnya email ini tuh ya itu tadi, nanti kasih customer yang udah mulai lupa misalnya. Coba aku tanya deh, teman-teman kapan sih buka website terus inget, hari ini tuh aku buka website ini. Pasti enggak dong gitu ya. Nah email ini tuh bisa dipakai sebagai channel yang mengingatkan kembali gitu. Beb, kamu tadi buka website aku ya, kayak gitu. Nah, si email ini tadi untuk nge-reminder supaya si customer ini tetap ada, oh iya tadi aku udah ke website ini, tetap ingat sama kita, istilahnya kayak gitu sebagai brand gitu. Sorry aku sambil minum dulu sebentar ya. Ini kita mau bahas contoh-contoh drip campaign. Oke. Ya, botol minumnya udah siap 2 liter, jadi harusnya kita bisa lanjut lagi. Oke, sebenarnya apa sih contohnya gitu. Kalau tadi dari aku contohnya welcome. Nah, ini ada nih Netflix Win Back Campaign. Jadi sebenarnya tujuannya apa nih? Goalsnya untuk mereduce churn rate dan mengeboost engagement juga kayak gitu. Jadi sebenarnya ketika teman-teman udah oke lah aku nggak mau berlangganan Netflix, harganya mahal, filmnya gitu-gitu doang, misalnya gitu ya. Teman-teman ini bisa dapat email tetap nih dari si Netflix ini tadi. Kenapa? Karena dia sudah menyiapkan strateginya. Yang bikin strateginya cuma anak CRM ya kan. Ya bareng sama yang lain sih, cuman yang bikin email anak CRM gitu. Jadi dia itu sudah bikin emailnya kayak gitu. Dan dia sudah bikin, kalau Netflix ini dia udah bikin 3. Ada yang pertama, oke, kamu udah nggak subscribe Netflix lagi ya gitu. Yang kedua, dia itu mencoba untuk kasih tahu bahwa ada film baru misalnya, ya kan. Terus yang ketiga ini dia ngerimain lagi, kamu nggak mau bareng sama aku lagi, istilah kayak gitu. Jadi memang dia ini sebenarnya sudah memprediksi dan menghindari itu tadi, menghindari teman-teman tuh langsung cabut berpindah ke lain hati. Dia tuh masih mencoba untuk ngajak balikan gitu, biar teman-teman mau subscribe lagi kayak gitu. Ya ini ada 3 nih, yang tadi aku bilang. Ini bisa dibilang drip campaign karena dia punya 3 rangkaian dan dia ini sudah apa namanya, sudah bisa memprediksi kira-kira apa nih selanjutnya tanpa melihat si customer ini tadi ngapain kayak gitu. Kayak kita lanjut contoh yang lain. Ini ada Lisa's limited offer campaign. Nah ini tuh sebenarnya kalau teman-teman tahu kayak misalnya ini kan contohnya aku ambil dari luar tuh ya kebetulan.
Di sana tuh ada yang namanya Black Friday. Nah, ini dia udah punya 3 nih. Yang pertama announce bahwa kita bakal ada Black Friday, kemudian yang kedua, dia kasih, apa namanya, promonya apa gitu ya, dan produknya ini dia kasih misalnya mattress. Ini tuh produknya pun teman-teman sebenarnya bisa disesuaiin loh dengan customer ya. Misalnya customer ini belinya perabotan rumah tangga dan dia akan kasih diskon-diskon perabotan rumah tangga. Atau misalnya dia sukanya belinya barang elektronik dan dia akan kasih barang elektronik. Atau misalnya teman-teman seringnya beli snack anjing gitu kan. Kebetulan aku punya anjing. Jadi nanti dia akan tawarkan barang-barang yang related to my habit atau my history atau my behavior sebelumnya gitu. Dan yang terakhir, dia juga bikin satu lagi diskonnya diperpanjang gitu. Nah, ini juga suatu rangkaian dan tidak berupa welcome campaign doang ya. Ini tuh di tengah-tengah ketika teman-teman bikin promotional campaign segala macam. Mungkin teman-teman pernah dapat juga ketika teman-teman ditawarin promo 10-10 misalnya, 11-11, 12-12 dan sebagainya. Itu biasanya dia ada kasih beberapa promotional promotional email yang teman-teman bisa terima juga. Kalau teman-teman nggak percaya, ya sih gitu kan. Teman-teman nggak percaya, teman-teman bisa lihat di emailnya teman-teman, dicek ada nggak email-email dari brand yang memang ngasih promo lah misalnya atau welcome campaign yang mungkin teman-teman tidak sadar sebenarnya sudah tahu gitu apa itu sebenarnya drip campaign gitu. Oke, kita lanjut. Ini ada ini juga sama sih. Dia ini chart abandonment. Chart abandonment ini ketika teman-teman udah taruh di teman-teman udah taruh di keranjang, terus teman-teman nggak check out misalnya. Nah, ketika teman-teman udah taruh di keranjang, terus dalam jam yang sama, oh ini orang nggak check out ya, nah itulah disitulah CRM bekerja gitu kan. CRM langsung kayak, kamu ingat nggak sih, kamu masih punya barang belanjaan loh di keranjang kamu gitu, check out dong sekarang misalnya, itu bisa. Terus misalnya teman-teman ternyata nggak mau gitu misalnya, teman-teman tetap nggak mau ambil gitu ya, akhirnya teman-teman bisa ambil lagi, bukan ambil lagi, teman-teman bisa terima email lagi di beberapa hari kemudian sebagai reminder, barang kamu masih di keranjang, mau di check out nggak misalnya kayak gitu. Nah ini tuh sebenarnya yang aku bilang tadi itu sudah diotomatis, terjadwal juga gitu ya, dan teman-teman apa namanya terima itu tuh udah langsung aja gitu tanpa melihat apa namanya jamnya di jam berapa segala macam, yang penting itu sudah terjadwal dan sudah terstruktur gitu. Ini 3 contohnya tadi, kita akan melanjut. Nah ini juga ada nih, ini Zendesk onboarding campaign. Kalau Zendesk ini setahu aku tuh dia salah satu aplikasi juga. Jadi sebenarnya di Zendesk ini masih sama, welcome juga ya, di welcome campaign juga. Dia tuh pengen ngasih tahu apa sih yang harus dilakukan selanjutnya. Jadi teman-teman itu misalnya sudah daftar ke si Zendesk ini, dia akan kirim welcome, si Zendesk ini akan bilang welcome, ini adalah support trial Anda gitu. Jadi dia tuh si Zendesk ini pengen bilang thank you ya udah gabung sama kita nih sekarang, kita kasih support kamu kayak gitu. Itu yang dilakukan Zendesk. Kemudian si Zendesk ini juga memberikan survei di beberapa hari, kalau nggak salah dia di 7 hari setelah si user ini pakai, dia akan terima email, gimana nih kamu so far sama Zendesk gitu. Kamu enjoy nggak, kesulitan nggak, ada yang bisa kita bantu nggak to improve your experience kayak gitu supaya teman-teman jadi lebih mantap untuk pakai Zendesk misalnya. Nah itu teman-teman juga bisa kasih melalui drip campaign ini. Jadi balik lagi sudah terotomatisasi, sudah terjadwal dan teman-teman tinggal melihat si customer ini behaviornya akan seperti apa nih kira-kira ke depannya dan apa sih yang teman-teman harapkan untuk dilakukan si customer ini tadi gitu. Lanjut, oke. Ini aku sini ada mini quiz ya, teman-teman boleh langsung ketikkan jawabannya di kolom komentar ya. Kita ini ada mini quiz. Yang pertama, aku ada email welcome to Atom. Yang kedua, aku ada email dari OVO. Menurut teman-teman, mana sih yang termasuk drip campaign? Apakah nomor 1 atau nomor 2? Ayo langsung diketikkan di kolom komentar, walaupun aku tidak membacakan satu persatu tapi aku memperhatikan kolom komentar. Boleh teman-teman sambil aku minum dulu, diketikkan jawabannya di kolom komentar.
Senang sekali aku melihat jawaban teman-teman ya. Paham gitu. Mantap sekali. Oke, masih ada yang mau jawab? Lagi, kita kan ini udah 5.000 penonton ya. Jadi boleh langsung ngetik semuanya sebelum kita tutup dan kita akan berlanjut ke mini quiz yang kedua. Ya, dilihat lagi ya, cuma ada 1 dan 2. Tolong diperhatikan, jangan mabuk terlebih dahulu, nomor 1 dan nomor 2. Materinya masih panjang. Oke, langsung aja ya, kita spill. Jawabannya adalah benar di nomor 1. Kenapa? Karena nomor 1 ini sudah pasti gitu, dia welcome, seperti beberapa yang aku contohkan tadi. Meanwhile, nomor 2 ini dia lebih kayak notification aja, kayak, apa namanya, dia ngasih tahu nih, "Geng, ini bukan kita," gitu. Lebih kayak ada update dari company lah, kayak gitu, untuk meng-confirm atau meng-verify beberapa isu misalnya, gitu ya. Kita ke mini quiz yang kedua. Ayo. Yang pertama ada dari Bang Jago, yang kedua ada dari something, nggak kelihatan di aku, kecil sekali. Ini mana? Ayo tebak, masih sama mana yang drip campaign, nomor 1 atau nomor 2? Tebak lagi, ayo, nomor 1, nomor 2? Nomor 1, nomor 2. Nomor 1, nomor 2. Iya, ayo jangan sampai terjebak. Nomor 1 atau nomor 2? Seru banget ya, yang ketik banyak banget, seru loh. Dan rata-rata jawabannya juga sudah benar, sudah mendengarkan dari awal ya, jawabannya adalah nomor 1. Betul, karena dia ngirimin juga nih, apa namanya, setelah aku daftar di Bank Jago, dia ngasih info beberapa hal tentang Bank Jago juga gitu. Minimal yang kedua ini lebih kayak newsletter aja kalau teman-teman subscribe something gitu ya. Diingat-ingat lagi, perbedaannya ini kan teman-teman di nomor 1 ini biasanya ada sekuensinya juga, ada sesuatu aksi yang sudah dilakukan, kemudian dia akan terima sesuatu. Meanwhile nomor 2 ini lebih kayak ya udah email biasa aja gitu, lebih kayak FYI atau misalnya update apa kayak gitu. Jadi jawabannya adalah di nomor 1. Aku harap teman-teman gak bingung ya dengan mini quiz kita nomor 1 dan nomor 2. Kita akan lanjut lagi ke selanjutnya. Nah, ini aku akan lebih bahas lebih detail lagi. Sebenarnya kita bisa kasih apa aja sih Kak? Misalnya teman-teman ini belum ada bayangan ya, kayak untuk bikin di drip campaign ya Kak, misalnya di welcome campaign, aku tuh bisa kasih apa aja sih yang bisa masuk ke rangkaian welcome campaign. Tadi kan kita udah ada beberapa kali bahas ya, bisa ngasih tahu verifikasi, bisa ngingetin ada voucher, bisa ngasih survei kayak punya Zendesk gitu. Nah di sini aku akan kasih juga beberapa apa namanya contohnya gitu. Kita akan bedah satu persatu. Nah jadi di sini aku punya drip campaign. Drip campaign ini adalah untuk customer baru. Dan di dalam ini aku punya 3 rangkaian email. Yang pertama ada si welcome email. Nah, si welcome email ini sebenarnya adalah untuk ngasih tahu langsung nih, kita punya konten-konten hot, terhangat dan terpanas misalnya. Ya kan, ini kayak aku bilang tadi, dia ini ngasih tahu selamat datang dulu yang pasti. Terus kayak jangan lupa teman-teman bisa loh melihat info bla 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 misalnya. Kalau ini aku rasanya dia bilang aktivasi akun ya kan untuk mengkonfirmasi email. Kayak aku bilang tadi, beberapa ini memang kalau enggak emailnya dikonfirmasi itu teman-teman nggak bisa pakai akunnya. Jadi ini salah satu yang paling urgent gitu. Jadi dia kasih di welcome email juga gitu. Ini masih isi-bisi ya buat teman-teman. Karena dia masih ngebahas memang di email wajib aja sih untuk mengaktifasi akun gitu. Oke, ini yang pertama welcome email. Seperti aku bilang tadi, biasanya akan diterima setelah orangnya signed up atau ngisi data diri di suatu website atau di apps dan kemudian bisa dipakai untuk mengkonfirmasi juga gitu. Either memang data yang di bank itu benar valid atau enggak, bisa dihubungin beneran atau enggak gitu. Kita lanjut ya loh ke atas. Oke. Yang kedua adalah how to email. How to email ini tadi contohnya aku udah kasih di Zendesk juga. Dia kasih kan tadi. Sebenarnya kamu bisa ngapain aja pakai Zendesk. Kemudian misalnya tadi di Bank Jago dia kasih juga jangan lupa next step kamu bisa isi data diri, lengkapi data diri, upload KTP, upload NPWP, verifikasi keaslian foto kamu sambil pegang KTP misalnya.
dia ngasih tahu how to-nya ngapain. Nah, di sini juga ada si Canva ya di sini. Siapa di sini teman-teman yang pakai Canva juga? Karena Canva ini salah satu tools yang aku rasa cukup easy juga ya untuk dipakai dan sangat ngebantu untuk ngedesain juga gitu. Nah, si how to ini tuh sebenarnya biasanya dia tuh ngajarin, kalau aku sudah jadi customer, aku harus ngapain misalnya. Atau aku udah subscribe nih di Netflix, terus aku kalau mau nonton Netflix gimana caranya. Dia juga bisa kasih step by step. Jangan lupa kamu bikin login lagi pakai akun kamu, masukin passwordnya, kamu bisa tambahin fitur keluarga misalnya di situ, kamu bisa personalize akun kamu bisa lock akun kamu supaya ketika kamu nonton nggak ada orang lain yang nonton juga misalnya. Itu tuh di how to email ini tadi gitu ya. Jadi how to ini specifically akan ngajarin teman-teman next step-nya itu apa sih? Apa sih yang harus dilakukan setelah join ke suatu brand atau misalnya subscribe atau misalnya bikin akun gitu ya. Kayak tadi aku bilang di Bank Jago itu setelah bikin kok bikin akun ya? Bikin apa sih namanya kalau kita daftar ke bank tuh jadi nasabah tuh bikin tabungan. bikin tabungan, bikin akun or bikin something lah ya, bikin tabungan misalnya tadi gitu. Jadi ini lebih ngajarin step-stepnya tadi seperti apa gitu. Oke, next. Nah, next ini ada reminder juga gitu. Jadi sebenarnya teman-teman si welcome campaign ini tuh tergantung dari goal saya tuh pengen ngapain. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat tadi ke Canva, dia goalsnya adalah supaya orang tuh nyobain pakai pakai Canva langsung tuh seperti apa gitu kan. Kalau misalnya ini di sini ada teman kita Copi ya kan. Copi dia ngasih reminder kamu masih ada voucher misalnya. Dan voucher ini welcome voucher atau welcome ya kalau teman-teman tahu apa namanya promo-promo biasanya akun-akun baru tuh sering dikasih promo gitu kan. Buat apa sih sebenarnya akun-akun baru ini tuh dikasih promo gitu supaya ada transaksi yang terjadi di situ gitu. Jadi kalau dibilang kerjaannya CRM berat enggak ya, dibilang enggak ya berat, dibilang berat ya ya berat gitu kan. Jadi sebenarnya si apa namanya kita tuh nggak cuma ngejagain engagement tapi kita ngebantuin yang lain juga. Salah satu komponen penting yang lain juga supaya salesnya tuh ada gitu ya. Jadi balik lagi sebenarnya tergantung dari goalsnya. Ada yang goalsnya untuk tadi aktivasi misalnya, ada yang goalsnya untuk ada activity di apps-nya, mobile apps-nya misalnya, atau ada supaya ada terjadi transaksi di sana atau sell supaya si vouchernya ini bisa terpakai juga gitu. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Nah, sebenarnya teman-teman apa namanya ya? Kalau aku tadi bilang mungkin aku masih bilang secara sederhana gitu, secara satu rangkaian kecil aja. Apakah sebenarnya kompleks atau enggak? Oh iya, sebenarnya kompleks. Suatu pekerjaan itu kompleks gitu. Cuman daripada teman-teman bingung-bingung gitu ya, aku kasih beberapa yang sederhana dulu supaya kita bisa sedikit memahami lebih jauh gitu. Nah, ini aku mau coba aku stop screen sebentar. Aku akan coba kasih screen aku yang lain ya. Tunggu sebentar. Kita akan melihat sebenarnya bikin campaign-nya itu kayak gimana sih Kak? Flow-nya itu yang Kakak bilang tuh kayak gimana memangnya gitu. Ini kelihatan nggak ya layarku ya, teman-teman? Kelihatan ya? Sorry, sebentar aku adjust dulu. Nah, kalau tadi aku bilang, ya kan, beberapa kali tuh ini sorry udah kelihatan jelas. Kalau aman tolong ketik aman supaya kita bisa melanjut. Aku akan zoom juga. Aman ya. Oke, kalau kelihatan kita lanjut. Nah, ini di sini kita ini ada contoh gampangnya dari Facebook Ads sama Google Ads gitu ya. Si orang ini tuh ngelihat iklannya gitu. Tapi kecil. Ini udah aku gedein, sudah besar belum? Sudah bisa terbaca? Aman. Oke. Lanjut. Dia ngelihat iklan gitu ya. Setelah ngelihat iklan, akhirnya dia datang ke website. Apaan nih gitu. Setelah dia daftar ke
daftar. Setelah dia datang ke website, terus dia akhirnya bikin account, gitu ya. Dia bikin account, terus dia bisa terima nih yang di atas. Dia akan terima welcome email, subscription price list, kemudian list of free shows yang bisa dia terima. Tuh, ini dia promosiin kalau nggak salah view, ya kan, view. Nah, ini tuh tadi, dia tuh baru bikin akun-akun doang, tapi belum subscribe gitu ya. Pas udah bikin, udah sign up doang, bikin account doang, dia udah dapet email welcome gitu. Dan dia udah dikasih tahu, "Pok, kalau mau langganan ada A, B, C nih, bisa dipilih. Atau kalau mau nonton yang Gretong buat coba dulu juga bisa," gitu. Nah, ini salah satunya tadi aku bilang, drip campaign yang bisa terjadi. Dan ini tuh frekuensinya nggak langsung ya guys, nggak yang langsung kayak dia bikin akun jam 10 pagi terus langsung dapet jam 1, jam 2, jam 3, enggak. Bisa diatur sama teman-teman sendiri, bisa di hari yang sama, kemudian besoknya, dan besoknya lagi, gitu. Tergantung dari teman-teman pengen ngejadwalinnya itu seperti apa, gitu. Nah, yang kedua nih, teman-teman bisa lihat juga di sini, kalau misalnya dia udah subscribe, kemudian apa yang akan dia terima setelah dia subscribe? Yang pertama, dia akan terima, "Terima kasih Anda sudah subscribe," gitu ya, ada invoice-nya gitu. Ini kayak struk belanjaannya kayak gimana gitu. Yang kedua ada recommended shows. Biasanya ini kalau misalnya di awal-awal tuh dia akan lihat dari story yang ada. Misalnya teman-teman udah ngeliat gratisannya, terus dia bisa rekomend dari yang kira-kira tuh nyambung dari situ misalnya. Atau bisa juga dari historinya teman-teman. Tapi ya bisa jadi ada datanya atau enggak. Balik lagi ya teman-teman, sebenarnya untuk personalisasi ini tadi itu tergantung apakah sudah pernah in touch dengan customer ini sebelumnya atau belum gitu. Karena ya aku bilang tadi dukun itu yang nggak dukun-dukun amat gitu, karena teman-teman harus ngeliatin datanya yang sudah dipunya itu seperti apa. Apakah memang dia apakah dia memang sudah melakukan aktiviti atau belum dengan kita kayak gitu. Nah sebenarnya kalau teman-teman bilang ya, oh berarti selama ini semua aplikasi itu memperhatikan aku kak. Ya tentu saja. Semua gerak-gerik teman-teman di mobile apps atau di website misalnya itu tuh dipantau, bukan dipantau untuk berbuat jahat gitu ya, enggak sih. Sebenarnya lebih untuk memberikan teman-teman rekomendasi kira-kira tuh yang sesuai sama teman-teman tuh apa gitu. Makanya kalau teman-teman perhatikan sebenarnya ketika teman-teman itu buka marketplace misalnya atau buka kayak tadi channel untuk nonton, rekomendasinya itu biasanya dari film-film yang teman-teman sering tonton juga. Misal, aku sering nonton film horor, dan rekomendasiku tuh nggak jauh-jauh dari horor, thriller, thriller gitu, atau misalnya psychological thriller kayak gitu misalnya, nggak jauh-jauh dari situ juga gitu. Itu berdasarkan data apa yang aku tonton sebelumnya, dia akan bikin rekomendasi yang mirip-mirip. Atau salah nih teman-teman sering nggak buka website, hari ini aku mau belanja tas, gitu ya. Terus siangnya dapat iklannya tas lagi, sorenya tas lagi. Padahal teman-teman cari cuma sekali doang, gitu. Nah itu tuh juga sama, dia itu pakai teman sudah pakai sebelumnya untuk ngelihat teman-teman tuh maunya apa sih, gitu. Dan ini sebenarnya satu sisi memudahkan kita juga, tapi di sisi lain mungkin juga kadang agak ngeganggu. Yang agak-agak ajaib sekarang adalah teman-teman cuman bilang something gitu ya, nanti muncul di IG. Dia bilang itu dulu dia itu memakai mikrofon kita untuk mendengarkan apa yang kita bicarakan. But anyway, itu sebenarnya salah satu data yang bisa teman-teman pakai juga. Sebenarnya kalau ditanya legal atau nggak legal, nah ini teman-teman bisa lihat juga di ketika teman-teman baca TNC, nah, teman-teman baca nggak TNC-nya? Itu dia biasa sudah tulis di situ bahwa teman-teman meridokan datanya untuk dibaca dan sebagainya, kayak gitu ya. Jadi kayak aku bilang tadi, datanya itu yang bisa dipakai juga untuk bikin something lebih personal buat teman-teman juga, gitu. Ya, ini salah satunya contohnya. Nah ini sebenarnya di bawahnya ini ada kombinasi juga. Selain drip campaign tuh ada yang namanya automation campaign. Automation campaign ini biasanya lebih melihat behaviornya customer. Tapi kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut ya nanti ketemu aku di sesi-sesi yang lain gitu ya. Atau kalau pesan sponsor harus ikut kelas dulu gitu ya buat dapat yang lainnya juga. Anyway,
kayak aku bilang tadi, ini ada drip campaign-nya juga, atau misalnya dia ada automation campaign-nya juga gitu. Jadi sebenarnya memprediksi kalau kalau si customer ini ngapain, terus kita ngapain, gitu. Kita mengantisipasi juga, gitu. Ini sama, dia ada bikin misalnya dia udah, kalau ini kan tadi case-nya dia udah bikin account, terus dia udah subscribe. Tapi kalau misalnya dia nggak subscribe, terus kita ngapain? Ini ada di bawah ini, ya kan? Kalau 3 hari masih nggak subscribe, terus kita kirimin apa? Gitu. Ini tuh masih ada di sini juga, gitu ya. Ini untuk sepintas aja tentang drip campaign supaya teman-teman kebayang gitu ya bahwa drip campaign itu nggak hanya di welcome-nya doang dan understand bahwa ini bakal jauh lebih complicated dari ini. Tapi justru itu yang bikin seru. Karena kita kayak bikin puzzle gitu. Tapi dari data yang benar-benar ada atau datanya customer itu sendiri. Oke, aku akan stop sharing. Aku akan balik ke presentasi sebelumnya ya. Tunggu sebentar. Kita balik lagi ke PPT-nya. Oke. Oke. Aman, guys? Masih melek? Ya. Jangan-jangan tidur ya, udah kayak dengerin podcast. Aman ya? Oh, kita sudah akan memasuki ke sesi simulasi gitu ya. Aku tadi dapat pertanyaan-pertanyaan yang menurut aku bukan pertanyaan sih, yang biasanya tuh pertanyaan juga jatuhnya. Something yang sering banget itu aku terima gitu. Kak, kalau CRM itu nanti yang bikinnya siapa? Itu kakak juga yang bikin nggak? Iya, tentu saja yang bikin aku gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang harus serba bisa, ya harus gitu ya. Semua tuh kayak apa namanya ya? Semua memang harus serba bisa. Harus bisa bikin kopi ya kan, bisa bikin desain gitu. Tapi itu fairness, aku paling nggak bisa sih bikin desain. Tapi apakah kemudian itu menyempitkan semangat? Tidak gitu. Itu teman-teman tuh perlahan nanti mulai bisa belajar. Apalagi kalau tools email sekarang ini, itu tuh udah kayak amat sangat memudahkan teman-teman. Walaupun lu gak bisa gambar gitu ya, no problemo, karena semua sudah tersedia dan teman-teman bisa pakai di tools email yang udah ada sekarang gitu. Sebenarnya untuk tools email ini sendiri, kita ini ada beberapa email. Kok ada beberapa? Ada beberapa tools. Kayak misalnya ada GetResponse, ada Mailchimp, terus ada apa lagi ya, bahkan beberapa tools lainnya gitu yang lebih advance, dia biasanya menyediakan juga apa namanya ya, menyediakan tools email ini juga gitu, walaupun dia tidak spesifikasi langsung ke email. Kita cukup bilang kayak misalnya kita sama Mailchimp ini memang benar-benar fokusnya gitu ya, spesialisasinya dia tuh ke email creation. Tapi sebenarnya di tools lain tuh juga udah mulai menyediakan layanan email ini sendiri. Kayak misalnya HubSpot itu juga udah ada bikin email juga. Nah, kemudian apakah itu membuat kita sebagai misalnya nih teman-teman tertarik jadi terus jatuh. Teman-teman tertarik jadi CRM gitu. Terus kalau aku belajarnya di sini Mailchimp nanti pakai yang lain bisa nggak Kak? Jangan khawatir. Kayak teman-teman deh. Contoh yang paling gampang. Dulu mainannya Facebook. Terus pindah ke Instagram. Panik nggak? Enggak kan? Ternyata teman-teman juga bisa gitu. Karena memang mau nggak mau akhirnya belajar, akhirnya bisa juga gitu. Pun sama dengan yang lain, selama teman-teman ini sudah paham konsepnya seperti apa, cara pembuatannya sudah tahu akan seperti apa, itu tuh nggak bakalan gimana ya, nggak bakalan yang susah, yang pusing-pusing banget tuh enggak. Karena kalau teman udah tahu basicnya seperti apa tuh, lu mau tuh saya ini itu, I can do it gitu. Masih gampang gitu. Nah teman-teman sudah ada the basicnya gitu. Nah sebenarnya malam ini kita tidak akan membuka email gitu ya, tidak akan membuat email langsung, tapi kita akan bikin email di pertemuan berikutnya. Before that kita akan apa namanya ya, kita akan bikin akunnya dulu gitu. Bikin akunnya nanti aku akan jelasin beberapa tools yang bisa teman-teman pakai di Mailchimp. Terus besok kita langsung praktek bikin email gitu ya. Oke, aku stop sharing dulu sebentar, aku ganti lagi. Ini teman-teman kalau mau buka juga boleh buka Mailchimp-nya langsung gitu ya. Teman-teman juga bisa bikin akun bareng aku. Kakak boleh dibantu, mungkin linknya bisa dikasih ke teman-teman atau teman-teman cari aja langsung, gampang kok, easy peasy gitu ya, ada Mailchimp. Teman-teman ketik aja Mailchimp, nanti tinggal sign up aja.
itu udah dikasih juga sama kakak yang ada di chat ya. Alright, ini layar aku sudah terlihat teman-teman. Oke. Nah sebenarnya aku ini udah ada beberapa akun MailChimp ya, tapi karena aku mau bikin teman-teman mau tunjukin benar dari awal banget nih gimana bikin si akun MailChimp ini. This is gonna be easy karena ini teman-teman aku yakin kayak sign up mau bikin Canva gitu loh, lebih kayak gitu doang gitu sebenarnya. Tapi langsung aja kita tanpa berbibu kita akan coba sign up. Oke, nah sebenarnya ini kalau teman-teman lihat di sini, dia ini sudah kasih dia ini udah kasih sebenarnya kayak marketing platform media tuh biayanya berapa kalau teman-teman mau subscribe gitu. Nah ini tuh tergantung dari seberapa besar gitu ya brandnya teman-teman, company-nya teman-teman, atau misalnya teman-teman juga punya UMKM terus mau email bisa gitu. Nah ini tuh ngeliat dari seberapa besar customer teman-teman. Karena aku masih bekerja pada perusahaanku tercinta, kita bikin yang free aja ya gitu. Oke, kita coba bikin, dimasukin langsung emailnya. Aku ada buat subscription aku nih. Kalau bikin email biar nggak spamming, ya kan nih kasih nama aja nih, Leonifau. Kayak misalnya, kita bikin passwordnya. Kasih password apa ya? One lowercase, one uppercase. Oke. Aku ngomong ya, ini jangan aku nanti teman-teman pakai MailChimp aku. Oke, ini sebenarnya aku adalah anak marketing, jadi aku akan menerima email-email MailChimp-nya. Kita coba sign up dulu. Kita sign up. Masuk nggak guys? Oh, masuk. Nah, ini kayak aku bilang tadi, ini salah satu yang dia bikin. Teman-teman ketika sudah daftar, sudah bikin account gitu ya, dia akan meminta verifikasi di email. Oke, aku buka email aku dulu sebentar. Bentar ya, buka email. Ya, teman-teman yang udah bikin juga boleh langsung deactivate emailnya. Sudah masuk? Bentar ya, ini aku masih loading untuk activate-nya. Oke, ternyata aku harus ganti tab guys. Aku coba stop share screen-nya. Atau aku bisa reload di sini mungkin. Alright. Alright ternyata nggak bisa guys. Bentar ya. Saya coba beberapa detik lagi aku stop sharing dulu. Kalau teman-teman udah activate nanti akan muncul seperti ini. Tunggu sebentar ya. Aku present lagi, share screen lagi. Ini bukan. Ya. Ini ya. Iya. Harusnya ini benar. Oke, kita karena memang kita tidak ada mau subscription, jadi kita langsung kita langsung next aja ya, yang gratisan aja dulu. Nah ini teman-teman bisa ngisi sesuai dengan kebutuhan bisnisnya teman-teman juga gitu. Ini karena aku bikin Leonival, misalnya kita Bora-Bori ya kan, Bora-Bori, DC Bora-Bori. Ini opsional jadi kita nggak usah pakainya. Kita nggak usah pakai bisnis address ini kalau punya teman-teman punya, ini teman-teman bisa isi juga gitu ya. Biasanya ini related to your business juga. Misalkan ini kita tulis Bora-Bori Street. Aduh, ternyata Bora-Bori ya. Bora-Bori Street misalnya. Mungkin city-nya kita ada, dia ada selat gitu ya. Ini misalkan kita tulis aja di Bali misalkan. Oke, kita next aja. Ini bisa teman-teman isi dengan bisnisnya teman-teman itu seperti apa gitu. Nah, ini MailChimp ini sebenarnya juga udah mulai kepo-kepoin datanya teman-teman ya. Teman-teman ini punya MailChimp itu mau buat apa? Tuh, kita biasanya kan mencari cuan-cuan dan cuan, jadi kita isi drive sales, atau teman-teman bisa hiburan ya kan, kalau nggak ada kerja bisa buat hiburan, bikin email buat hiburan, atau juga bisa bikin website gitu ya, atau bisa juga
membangun komunitas gitu, atau kepo aja nih iseng karena disuruh review misalnya, itu bisa. Tapi aku serius malam ini, jadi kita bikin untuk sales. Kita next ya. Kita next. Kemudian ini teman-teman bisa kan lihat ya layar aku kan ya. Oke. Terus dia bisa kasih nih, kita mau expire apa? Kita expire email, karena yang lain nanti kita next time gitu. Home ini, misalnya kita ternyata memang nggak ada kontaknya, gitu ya udah tulis aja nggak punya, gitu. Baru mulai pun gitu ya. Oke, kita jualannya lewat mana nih? Kepo banget ya sebenarnya. Kita jualan ini bilang aja, aku belum jualan sih, baru mau gitu ya. Kita pilih, teman-teman bisa sesuaikan dengan apa namanya, jualannya teman-teman, atau misalnya teman-teman yang usaha juga teman-teman bisa gitu. Ini aku skip dulu aja karena aku nggak punya. Terus dia menanyakan kamu mau terima email dari Mailchimp atau enggak. Oke, udahlah nggak apa-apa lah ya, kan sama-sama tim CRM gitu. Jadi aku support KPI-nya orang-orang di Mailchimp. Alright, kalau sudah jadi kita bisa langsung let's go. Mantap. Ini dia masih ada beberapa introduction atau bikin email. Kalau teman-teman kepo pengen bikin email, jangan lupa besok pantengin di sini lagi. Kita baru bikin email sampai email itu nyampe di email teman-teman. Ya, jadi besok harus tetap datang, harus pantengin bareng aku lagi. Gitu. Oke, ini kita bisa langsung ke home-nya aja kali ya. Oh, ini di home. Sebentar. Oh, karena layar aku agak kecil ya Bun, jadi agak nggak kelihatan, mohon maaf. Kita gedein dulu dikit. Nah, ini udah mulai kelihatan. Oke, dari sini aku udah bisa melihat, teman-teman juga pastikan sudah masuk sampai ke tahap ini ya. Kita udah isi bareng-bareng. So, I hope teman-teman juga sudah bisa ngeliat. Nah, di sini teman-teman bisa ngeliat sendiri ada beberapa, ada di sini campaign. Ada all campaign, ada email templates, kemudian ada, nah ini teman-teman nih, welcome Bora-Bori ya kan. Kita bisa bikin campaign di sini gitu. Teman-teman juga bisa melihat kayak yang tadi aku sudah bilang, kita ini bisa kalau di email ini kita bisa nge-track gitu. Seperti apa masih draft, sudah ongoing atau udah complete atau kayak gimana gitu ya. Dan menurut aku Mailchimp ini cukup oke juga kalau teman-teman mau trial atau mau doing this for your business, untuk kalau teman-teman punya UMKM, teman-teman punya bisnis atau punya komunitas misalnya. Atau misalnya teman-teman di kampus misalnya, terus pengen kirim-kirim email gitu ya untuk anak-anak komunitas. Nah, jadi komunitas sih paling komunitas ya kan. Teman-teman juga bisa loh pakai Mailchimp ini karena dia memang gratis gitu. Atau teman-teman ikut BEM ya kan. Si anak-anak BEM update kita minggu ini gitu. Kalian juga bisa pakai Mailchimp gitu karena dia sudah punya email, ada automation juga, ada landing page, ada ads, postcard, dan ada 2 lainnya. Gitu. Ini kita akan belajar email ini besok gitu ya, dan ini dia sudah menyediakan juga email templates. Kayak yang aku bilang tadi, tidak harus jago, tidak harus bisa gambar, tidak harus sudah mahir gitu ya. Teman-teman itu bisa bikin email tuh tinggal tarik, taruh gitu. Kalau penasaran, ikut besok. Nah, kayak aku udah bilang tadi, this is not gonna be hard, it's gonna be easy and super fun gitu ya. Dan teman-teman kalau misalkan, Kak, aku nih nggak pinter lah Kak, kalau cocok-cocokan warna misalnya. Nggak masalah, teman-teman tuh juga tetap bisa cari inspirasi dari misalnya Pinterest kayak atau dari mana gitu. Teman-teman bisa explore dan banyak hal. Asalkan satu, teman-teman tuh nggak malas. Karena yang, apa ya aku bilangnya, yang memang bisa menjadikan kita tuh bisa ya itu kalau nggak males gitu. Asalkan teman-teman niat, pasti ada jalan. Ya gitu ya guys ya. Nah ini di sini dia juga ada audience. Audience ini adalah orang-orang yang teman-teman nanti akan input di sini. Bisa jadi dia dari send up form atau tag, segmen, dan yang lainnya dari yang ngisi survei juga bisa gitu. Dan ini tuh biasa daftar-daftar orang-orang yang memang akhirnya jadi udah subscribe ke website teman-teman misalnya. Atau kalau misalnya teman-teman dari awal gitu ya, misalnya kayak tadi aku bilang komunitas, Kak, komunitas kan kita nggak ada subscribe di website, atau kita nggak punya website, terus gimana? Nah ini bisa juga ketika teman-teman kumpulin email anak-anak, teman-teman langsung upload ke sini gitu, itu juga nggak masalah. Jadi berbagai cara untuk mengumpulkan email, yang penting teman-teman punya emailnya. Either tadi dari website, dari survei, dari form, dari mana, no problem. Yang penting teman-teman bisa jadiin satu di sini. Dan di sini juga teman-teman
bisa segmentasiin, misalnya dibedain nih, aku misalnya percontohan ya, aku nih bikin komunitas, aku anak BEM ya kan, aku anak BEM, terus aku bikin event, terus orang-orang pada daftar offline, terus misalnya aku tenar, berandai-andai ya kan, aku tenar misalnya di kampus, ada orang aku pengen join komunitas kamu dong gitu, ya aku kayak so cool gitu kan, ya udah kasih aja email kamu, ntar aku daftarin ke komunitas aku misalnya. Itu pun juga teman-teman bisa tulis jadi sebagai 2 channel yang berbeda, satu dari event event apa misalnya, kemudian yang satu dari relasi misalnya, itu teman-teman juga bisa bedain. Atau misalnya karena aku semangat dengan komunitas yang aku bangun gitu ya, aku kirimin, aku bikin ads, ada orang-orang yang pengen join juga. Nah itu tuh bisa aku masukin sebagai 3 grup yang berbeda gitu. Penting juga untuk ngebeda-bedain customer teman-teman, kenapa? Supaya teman-teman tahu mana sih yang paling rame dan mana sih yang harus kita improve gitu. Dari kontak tadi dengan kontak ini tadi, teman-teman ini bisa ngebeda-bedain mana yang works, mana yang nggak works, dan mana yang perlu kita improvise gitu. Ya, itu untuk audience. Automation ini apa kayak aku bilang tadi, kita membuat suatu bagan seperti yang tadi di Drip Campaign itu kurang lebih gambarnya akan seperti itu. Jadi teman-teman bikin suatu logic kira-kira kalau customer melakukan ini dan apa yang akan aku lakukan kayak gitu. Itu secara simpelnya gitu ya. Untuk bikin Drip Campaign tadi itu dia juga bisa di Mailchimp ini. Jadi teman-teman bisa secara otomatis dan nggak usah kirim satu-satu gitu. Ini ada analytics untuk melihat performance-nya kayak gimana. Oke, ini ada dashboard juga, teman-teman bisa lihat kapan campaign-nya dikirim, start date-nya, end date-nya, segala macam itu bisa. Reports-nya juga ada di sini. Dan ini juga kalau teman-teman mau bikin website, they also provide it. Ini untuk konten juga sama gitu ya. Ada Instagram, bikin konten segala macam. Sebenarnya Mailchimp ini cuma lumayan oke gitu. Cuman memang agak terbatas di desain dan konten. Cuman kurang lebih gitu sih. Ini dia juga bisa teman-teman hubungan langsung ke beberapa tools. Misalnya tadi aku bilang ada Canva, ada Shopify juga, ada QuickBooks juga. Ya, juga banyak-banyak yang bisa diintegrate dengan tools yang tersedia gitu. Cuman biar nggak pusing, kita akan fokus ke email. But kayak yang aku udah bilang tadi, hari ini kita cuman ngebuat akunnya, dan aku harap teman-teman udah ready dengan emailnya, supaya kita bisa bikin emailnya langsung besok. Dan besok kita bakalan bikin 2 email. So, teman-teman harus pantengin banget nih buat besok gitu. Oke, I think itu aja sih dari aku. Aku akan coba panggil Kak Manda. Halo, aku sudah kembali, Kak Lioni. Halo. Oke, untuk materi dan simulasi sudah, selesai teman-teman bersama Kak Lioni udah selesai ya, Kak, ya? Untuk part 1, Iya, part teman-teman. 1. Satu. Besok kita masih nyambung lagi sama Kak Lioni dan setelah, di sesi ini masih ada sesi Q&A juga. Jadi teman-teman jangan kemana-mana buat yang mau nanya, langsung aja drop pertanyaannya di kolom live chat, di YouTube, nanti akan dipilih oleh tim ya beberapa pertanyaan. Oke, sebelum kita masuk ke sesi Q&A sembari tim mengumpulkan pertanyaan dari teman-teman semua, ada yang mau aku share dulu nih Kak Lioni ke teman-teman semua. Jadi nanti Kak Lioni boleh istirahat dulu, minum dulu Kak. Minum dulu, istirahat Oke. dulu. Nanti kita ketemu lagi sama Kak Lioni di sesi Q&A ya, Kak. Oke, thank you Kak Lioni. Nanti kita ketemu Thank lagi. you. See you ya. See you. Oke, gimana teman-teman di sini udah ada yang semakin tertarik untuk belajar lebih lanjut soal digital marketing? Nah, di Revo You Updates kali ini mungkin aku akan mencoba menjelaskan lebih lanjut terkait detail fasilitas apa saja sih yang ada di Revo You Full Stack Digital Marketing Program. Oke, pertama-tama soal fasilitas. Jadi durasi di full stack program itu ada 2 durasi ya, teman-teman. Ada yang 3 bulan dan juga 6 bulan. Jadi up to 6 months dengan beberapa metode pembayaran. Terus untuk metode belajarnya nanti seluruh kelasnya itu live dan juga interaktif dan juga dapat career mentoring session. Terus untuk para instructors-nya teman-teman gitu ya atau para pengajarnya teman-teman di full stack nanti adalah para expert industry leaders di mana beliau-beliau yang memang kesehariannya itu erat dengan bidang digital marketing dan juga merupakan praktisi nih di bidangnya masing-masing. Terus selanjutnya ada intensive session bersama tim lead. Kalau di mini course teman-teman juga punya tim lead ya, tapi kan tim lead-nya itu sharing gitu. Bisa satu tim lead bisa untuk, ratusan bahkan ribuan teman-teman yang ikut mini course. Nah, kalau di full stack nanti teman-teman itu akan tergabung ke dalam satu study group.
Jadi satu study group itu kurang lebih hanya berisi sekitar 10 student saja. Nah, satu study group tersebut akan didampingi oleh satu team lead. Jadi nanti bisa lebih intensive session bersama team lead-nya bisa, teman-teman bisa nanya apapun lah gitu ke team lead masing-masing nantinya. Terus selanjutnya sampai mana tadi? Amanda lupa. Oh, sampai 3 level assignment, with review session. Jadi nanti di full set program akan ada 3 level assignment yang akan di-review juga, ada basic, intermediate, dan juga advance. Di mana lagi-lagi tujuannya biar teman-teman bisa lebih mengasah gitu ya, lebih mengasah skill dan juga, kemampuan teman-teman di bidang digital marketing. Terus ada class counselor, terus ada career support dan juga portfolio project yang didampingi oleh mentor, dan selanjutnya ada community job board, dan ada post graduation program, di mana kita bilangnya ini Revoyu Community. Jadi di Revoyu Community ini teman-teman bisa networking bersama lebih dari 6.000 alumni kita dan juga para industry leaders. Nggak cuma networking aja, teman-teman juga bisa mendapatkan akses ke eksklusif kelasnya Revoyu Community di mana khusus untuk alumninya Revoyu aja. Jadi, tadi fasilitas yang aku sebutkan bisa teman-teman dapatkan dengan biaya atau tuition fee sebesar 16 juta rupiah, sedangkan mungkin kalau di online course yang lainnya bisa up to puluhan juta rupiah, teman-teman. Buat teman-teman yang masih ragu nih, kira-kira worth it nggak ya? Aku coba bantu, rangkum ya, teman-teman. Jadi nanti di full stack program, teman-teman itu akan mendapatkan lebih dari 340 jam kelas seluruhnya secara live, yang diajarkan langsung oleh para industry leaders, yang merupakan praktisi juga di bidangnya masing-masing. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa membangun portfolio nih, karena nanti akan mengerjakan berbagai project digital marketing yang akan didampingi oleh mentor juga. Terus selanjutnya bisa mengakselerasi karir sebagai seorang digital marketer nih melalui intensive session bersama, career mentor. Terus mungkin selanjutnya yang nggak bisa ditemukan di mana-mana adalah, komunitas kita nih. Jadi nanti teman-teman bisa tergabung ke dalam komunitas kita yang udah ada lebih dari 6.000 alumni dan juga industry leaders gitu. Nggak cuma networking aja, di, Revoyu Community ini teman-teman juga bisa mendapatkan akses ke eksklusif programnya Revoyu Community yang di mana hanya bisa diakses oleh alumninya Revoyu aja. Jadi, ini semua bisa teman-teman dapatkan dengan biaya sebesar 16 juta rupiah. Kalau misalnya nih teman-teman kayaknya pengen baca review dulu gitu ya, kepo-kepoin review boleh dong. Teman-teman bisa cek nih di Course Report, di Switch Up, atau di Google, atau di jurnal Revoyu, itu ada banyak banget artikel dan juga cerita dari para alumni, siapa tahu ada yang relate juga nih sama teman-teman semua. Jadi boleh dicek-cek ya teman-teman. Oke, nah di sini Revoyu sudah, terbukti gitu ya bisa men-support para alumni kita untuk mengakselerasi karirnya, baik di, Indonesia maupun di Southeast Asia top companies. Jadi bisa dilihat yang di sebelah kanan itu, kebanyakan memang alumni Revoyu itu bekerja di startup, di agency, dan juga di corporate. Kalau yang di sebelah kiri itu ada job guarantee dan non-job guarantee. Mungkin ada yang penasaran juga ya, kira-kira job guarantee ini cara dapetinnya gimana? Atau job guarantee di Revoyu itu seperti apa? Aku bantu jelaskan sedikit aja karena waktunya terbatas. Jadi, untuk job guarantee di Revoyu ini sifatnya refund ya, teman-teman. Adanya persenan pengembalian dana sampai 100% kalau 6 bulan setelah lulus dari Revoyu, teman-teman itu belum mendapatkan pekerjaan, gitu. Nah, tapi kalau non-job guarantee ini tidak ada persenan pengembalian dananya alias tidak ada refund-nya. Jadi bedanya job guarantee dan non-job guarantee hanyalah di adanya pengembalian dana tadi, gitu. Nah, terus mungkin muncul pertanyaan lagi, cara dapetin job guarantee gimana nih? Kayaknya menarik gitu. Nah, untuk mendapatkan job guarantee ini ditentukan dari hasil admission test teman-teman di awal. Jadi kan nanti sebelum bergabung ke full stack program, teman-teman itu ada, rangkaian tes terlebih dahulu. Nah, nanti akan dinilai nih oleh tim admission, kira-kira teman-teman bisa nggak ya untuk mendapatkan job guarantee ini, gitu. Tapi sekali lagi mungkin yang dapat non job guarantee jangan khawatir karena baik job guarantee dan non job guarantee seluruh fasilitas dan hak yang teman-teman dapatkan selama mengikuti full stack program, seluruhnya sama. Tidak ada yang dibeda-bedakan ya, teman-teman, gitu. Jadi semoga sedikit, menjawab rasa penasarannya teman-teman terkait job guarantee. Oke, selanjutnya mungkin ada yang penasaran, memang alumni Revoyu pada punya gaji berapa gitu? Ini adalah hiring report yang kita punya saat ini. Jadi memang rata-rata alumni Revoyu itu memiliki gaji di 7,1 juta rupiah per bulannya. Sisanya beragam, teman-teman. Bahkan ada yang double digit juga. Kalau misalnya kita berandai-andai
punya gaji rata-rata tadi ya, Rp7,1 juta atau lebih, amin. Semoga nanti teman-teman semua bisa mendapatkan benefit yang, sesuai harapannya teman-teman gitu ya. Tapi anggaplah kita punya gaji rata-rata yang Rp7,1 juta tadi. Kira-kira aku nih bisa melunasi tuition fee seberapa lama sih gitu ya, bisa melunasi tuition fee-nya. Jadi kurang lebih dalam 2,5 bulan teman-teman itu bisa, melunasi tuition fee-nya dan diharapkan di bulan ketiganya sudah bisa menikmati gaji bersih. Jadi amin, semangat teman-teman yang, lagi menjadi, pejuang loker dan mau memperjuangkan, semoga bisa mendapatkan gaji di atas harapannya ya, amin. Nah, oke, jadi sekarang kita akan langsung masuk ke sesi Q&A. Gimana, udah semakin semangat atau masih semangat dong ya teman-teman untuk ketemu lagi sama Kak Lioni? Jadi kayaknya langsung aja nih biar nggak lama-lama lagi, aku coba panggil kembali Kak Lioninya untuk bergabung bersama kita. Halo Kak Lioni. Halo, kaget banget loh tiba-tiba dipanggil. Oh, sorry sorry ya, tiba-tiba kayak Tiba-tiba gimana, live, oke. udah siap buat langsung ke sesi Q&A? Ya, siap, udah minum juga. Oke, mantap. Kalau gitu langsung aja coba, jeng jeng. Pertanyaan pertama nih, Kak. Dari Shirley Ramadona. Kak, kalau email marketing itu harus promosional terus kah? Misal kita perusahaan jasa, terus kita kirim email berupa konten blog atau organik edukasi terkait jasa yang kita tawarkan, itu boleh nggak, Kak, biasanya? Oke, boleh banget kayak yang tadi aku udah bilang, misalnya kayak verifikasi nih, baru bikin akun di verifikasi, itu kan juga nggak promosional gitu. Atau misalnya kalau teman-teman sering belanja di, marketplace gitu, terus teman-teman terima kayak struk pembelian gitu atau invoice gitu, itu juga boleh kok pakai email dan tidak ada larangan ya, selama memang itu sesuai dengan kebutuhannya customer dan kebutuhannya brand juga, it's still okay, gitu. Oke, mantap. Thank you, Shirley, untuk pertanyaannya. Selanjutnya, Kak, dari Angelina. Hai Kak Lioni, aku mau tanya bagaimana caranya stand out dibandingkan email marketing yang lain? Dan menurut pengalaman Kak Lioni, copy seperti apa yang bisa meningkatkan click rate? Terima kasih. Oke, kalau misalnya ngomongin stand out dibandingkan yang lain, yang pasti sebenarnya sih agak-agak, gimana ya, bagus nggak bagus sih. Kita bisa pakai clickbait juga misalnya atau memang bikin, si customer ini agak penasaran dengan apa yang teman-teman bikin. Dan besok by the way, kalau kalian ikut besok, aku akan jelasin juga apa sih do and don'ts-nya, terus best practice-nya di email seperti apa gitu. Jadi nanti lengkapnya aku akan jelasin besok. Cuman kalau misalnya kita ngomongin masalah copywriting gitu ya, seperti apa yang bisa meningkatkan click rate, yang pasti itu tadi harus sesuai dengan kebutuhannya customer juga, karena kita nggak cuma promo-promo aja gitu ya. Dan memang sorry, sesuai dengan kebutuhan dan click action button itu juga sama gitu. Maksudnya misalnya kita ngomongin promo, then the button yang kita harus klik itu nanti langsung buka promo page-nya misalnya atau produk tertentu. Jadi memang harus nyambung dan sesuai dengan kebutuhannya customer. Kalau misalnya teman-teman agak ragu ini works atau enggak, kita juga bisa belajar yang namanya A/B testing. Gitu. A/B testing ini apa? Nanti harus ikut FSDM. Ya nggak, Amanda? Boleh, 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 Kak. Oke, thank you Kak Lioni untuk jawabannya dan juga Angelina untuk pertanyaannya. Selanjutnya nih Kak, dari Anindita. Hai Kak, untuk CRM sendiri apakah hanya email marketing saja ya Kak job description-nya? Dan untuk email marketing sendiri di-measure dengan apa? Oke, kalau ditanyain, cuman email marketing aja sebenarnya enggak gitu ya, banyak sebenarnya yang bisa dipakai juga. Kayak aku bilang tadi dulu kalau aku di Home Credit ada SMS, terus sekarang aku juga pegang WhatsApp gitu ya, ada juga chatbot, jadi sebenarnya skopnya lumayan banyak dan lumayan, wide juga sebenarnya untuk CRM sendiri. Tinggal kita nanti akan fokusnya ke mana sih, kayak gitu. Kalau email sendiri tadi measure-nya dengan apa, balik lagi tergantung dari goals-nya. Kalau secara goals besarnya pasti akan menyesuaikan dengan goals-nya si perusahaan. Misalnya, kita ngomongin loyalty dan, akan seberapa orang yang
pakai voucher misalnya, atau ketika kita kasih promo ulang tahun dia pakai atau enggak gitu, atau juga bisa berhubungan dengan sales juga. Jadi sebenarnya kalau ngeliat itu tuh tergantung dari goals company-nya. Cuman kalau ngomongin email itu sendiri, spesifik di email kayak yang udah aku jelasin tadi, bisa ngeliat dari open rate, click rate, terus apa namanya, banyak nggak sih orang yang akan ngeklik button itu, click rate tadi yang ada di email itu sendiri gitu. Gitu Manda. Oke, mantap. Thank you Kalioni dan juga Anindita untuk, pertanyaannya tadi. Selanjutnya dari Iren. Email marketing itu di bottom funnel ya, Kak. Misal untuk retention existing audience, mengirimkan newsletter campaign dengan tujuan remarketing atau re-engagement. Goals-nya misal untuk cross-selling, atau itu tidak termasuk email marketing, Kak? Marketing itu di bottom funnel, misal untuk retention, existing audience, menemukan newsletter campaign, closing untuk cross-selling. Ini aku tuh biasa agak bingung nih Manda. Cuman di belakang agak banyak itu tujuan remarketing atau engagement ya, misal untuk cross-selling. Oke, sebenarnya ketika teman-teman punya email gitu ya, email segala sesuatu email yang ada promosinya, ada tujuannya ke engagement atau ke sales itu bisa dianggap sebagai email marketing juga gitu. Tapi kalau ngomongin remarketing, re-engagement itu juga salah satunya masuk di email marketing juga sih sebenarnya. Karena kan kita akan berusaha untuk ngejual sesuatu atau berusaha untuk mengengage lagi dengan si customer gitu. Itu juga termasuk si email marketing. Semoga Oke, menjawab ya, semoga Iren. menjawab ya, Iren ya. Oke, Kak Kalioni mau minum dulu boleh? Oke, Kayaknya oke. batuk. Boleh kita tunggu Kalioni dulu ya, teman-teman. Tenang. Aman. Oke, aman. Selanjutnya Kak, dari cerita Heru. Apakah email marketing yang terlalu sering akan bikin spam yang bikin customer jadi nggak nyaman? Gimana ya Kak cara mensiasatinya? Terima kasih. Oke, tentu aja email yang terlalu banyak, segala sesuatu yang terlalu banyak sebenarnya nggak bagus juga. Nah biasanya kalau aku pribadi ini aku balikin ke diri aku sendiri. Kalau aku terima kayak gini, aku ngerasa keganggu nggak sih? Does it too much atau enggak gitu? Aku biasanya akan coba dari situ juga gitu. Nah, kalau cara mensiasatinya ya itu tadi, bikin sesuatu yang strategis gitu ya, dan dipikirin banget nih secara funnel seperti apa, kapan kita perlu, kapan yang misalnya bisa diminimalisasi gitu, nggak usah terlalu kirim terlalu banyak dan sebagainya. Jadi balik lagi, lihat dari goals-nya dan, selama dia itu tepat sasaran. Misalnya kayak tadi, ada email yang dibikin ketika orang ini udah unsubscribe, atau ketika dia punya something di keranjang dan nggak dipakai-pakai gitu. Jadi itu juga bisa teman-teman considerate gitu ya, dimasukin ke pertimbangan apakah ini terlalu banyak atau enggak gitu. Cuman yang paling gampang adalah balikin lagi, kalau gue terima kayak gini annoying nggak ya, ngeganggu nggak ya gitu. Itu bisa jadi tolak ukur juga sih sebenarnya gitu. Oke, mantap. Semoga menjawab, cerita Heru. Selanjutnya Kak, dari Anindita Puspita, email marketing itu apakah bisa di-set schedule gitu Kak? Tentu aja bisa. Kayak makanya kalau teman-teman lagi buka apa website iseng jam 2 malam, teman-teman bisa terima email karena mereka sudah otomatis kan dan di schedule juga gitu. Ada yang lewat otomatis, ada yang juga di schedule. Jadi teman-teman nggak harus yang kayak standby 24 jam untuk ngirim-ngirim email gitu. Jadi it's gonna be fun. Jadi nggak manual ya Kak ya, bisa di-set schedule ya kok teman-teman. Iya, betul. Oke, thank you untuk pertanyaannya. Selanjutnya Kak, dari Putri Dwiya. Malam Kak, bagaimana cara membuat judul email marketing agar menarik dibuka oleh audiens? Apakah ada cara mengukur kalau email yang kita kirim itu udah terbaca dan diterima dengan baik oleh audiens? Oke, kalau ngebuat judul email kayak tadi, sekarang itu tuh email itu nggak terlalu spammy harusnya, nggak terlalu spammy. Ini misalnya teman-teman ngomongin gratis, diskon besar-besaran, promo edan misalnya, itu tuh biasanya tuh udah dianggap spammy juga nih sekarang. Jadi aku biasanya lebih tertarik membuka email-email yang agak soft selling, misalnya happy birthday, kami punya hadiah loh buat kamu, misalnya kayak gitu, atau bikin something yang bikin orang tuh penasaran.
gimana nih udah gajian, jangan lupa pakai promo ini misalnya. Tapi kita nanti ngejelasin lebih lanjutnya tuh di emailnya itu sendiri gitu. Nah, email-email yang agak-agak sebenarnya clickbait atau enggak ya, sebenarnya bikin orang penasaran itu biasanya mereka akan lebih buka gitu. Kalau cara ngukurnya, sorry, cara ngukurnya udah kayak aku bilang tadi, ketika kita ngirim dari tools itu sendiri akan ada tulisannya gitu ya, yang kekirim berapa, yang nggak kekirim berapa. Kemudian teman-teman juga bisa lihat yang sudah dibuka itu berapa, yang dibaca berapa, even sampai yang diklik itu berapa, teman-teman bisa lihat juga di email gitu. Oke, semoga menjawab ya Putri Duya. Selanjutnya Kak, dari Feni. Malam Kak, untuk isi konten email itu menjadi job desk CRM juga atau ada bagian tersendiri, misalnya untuk copywriting gitu Kak, terpisah atau gimana nih Kak? Oke, kalau ngomongin ini tuh biasanya balik lagi, tergantung dari masing-masing company gitu. Ada yang bareng, ada yang enggak. Tapi ya mungkin biasanya kalau menghemat budget gitu ya, sekaligus jadi harus serba bisa Bun. Harus bisa mikirin kontennya mau kayak gimana, flow-nya kayak gimana, terus copywriting-nya kayak apa. Jadi kalau teman-teman bisa copywriting itu juga something yang plus point banget sih sebenarnya ketika kita jadi CRM gitu. Oke, sebentar ya teman-teman, ada yang harus aku refresh dulu. Sebentar aku kembalikan lagi. Kok lama? Sebentar. Oke. Kalian ini mau minum dulu boleh? Udah habis. Udah habis. Aman-aman. Oke. Nah, itu tadi dari Feni. Semoga menjawab ya, Feni. Selanjutnya, Kak, pertanyaan selanjutnya dari Anindita. Kak, untuk Mailchimp, bila sudah memiliki database email customer, apakah bisa di-link-kan di Mailchimp untuk di-blast ke customer atau Mailchimp itu cuma buat desain aja? Oke, bisa banget sebenarnya. Jadi, biasanya tuh ada beberapa cara kalau teman-teman mau upload gitu ya. Kadang ada yang tinggal ditaruh di Excel terus di copy paste bisa, ada yang bisa langsung upload Excel-nya itu bisa. Jadi nggak usah masalah kayak yang tadi aku bilang pas bagian konteks tuh sebenarnya teman-teman juga bisa add langsung save beberapa kontaknya gitu. Jadi nggak cuma buat desain aja, teman-teman bisa langsung kirim, langsung upload customer di situ juga. Kalau penasaran besok kita bakalan langsung praktek, bikin email dan kirim email sampai itu benar-benar masuk di inbox-nya teman-teman, gitu. Yes, jadi harus banget join lagi ya Kak besok sesinya, karena nyambung nih dari sesi hari ini ke besok. Oke, mantap. Thank you Kak Lioni. Dan selanjutnya nih Kak, dari Gina Intan. Kak mau nanya, kalau pakai Mailchimp nanti nama email dan akun sendernya apakah bisa di-custom? Bisa dong, itu nanti ada di settingnya, teman-teman bisa setting pakai emailnya mau kirim sender emailnya apa, kemudian namanya siapa, kayak tadi aku tulis Bora-Bori gitu ya, itu nanti bisa jadi sendernya juga gitu. Jadi tergantung bisa disesuaikan dengan emailnya teman-teman gitu. Oke, mantap. Semoga menjawab Gina Intan. Oh, masih ada. Selanjutnya Kak dari Mega. Kak mau nanya, bagaimana cara mengukur email yang sudah masuk dan udah dilihat oleh customer? Apa di Mailchimp udah ada feature tersebut? Oke, ini sebenarnya kayak jawaban yang tadi udah aku jelasin, teman-teman itu biasanya di tools itu memang udah ada reporting-nya sendiri. Jadi bisa dilihat selama setahun ke belakang gimana sih emailnya teman-teman, apakah works atau enggak gitu. Jadi bisa lihat by the timeline atau misalnya teman-teman mau lihat by the campaign itu biasanya tergantung dari masing-masing toolsnya. Tapi no worries, dia sudah sediain itu langsung. Jadi teman-teman bisa nge-track langsung dari toolsnya itu. Gitu. Karena kan dia yang sender dia juga provide biasanya simple reporting dia pasti udah punya sih sebagai standar gitu. Oke, mantap. Selanjutnya nih, Kak Lioni dari Kolifatul. Untuk menjadi seorang CRM, skill apa aja sih Kak yang harus dimiliki gitu? Dan dari segi berbagai tools, apa kekurangan dan kelebihan dari Mailchimp ini sendiri? Kak Lioni, suaranya nggak ada, sorry. Apa di aku doang? Nah, ini Halo, udah. halo. Oke, aman. Menjadi seorang CRM gitu ya. Ini sebenarnya sebagai pegawai gitu kan. Skill yang harus dimiliki selain sabar dan tabah gitu ya.
Yang pasti sih nggak boleh males gitu. Harus mau ngulik sendiri, cari tahu sendiri, nggak malu nanya gitu. Itu kalau in general. Kalau CRM sih sabar gitu. Yang pasti aku harus bersabar-sabar banget sih. Dan apa ya, nggak ada spesifik yang khusus sih, kecuali kayak tadi aku bilang, kayak misalnya kalau dia dibilang aku juga dulu udah bisa bikin kopi segala macam tuh nggak juga. Sambil jalan sambil belajar juga bikin kopi, bikin desain. Aku tuh bener-bener nggak oke dalam ngebikin desain, so aku kadang cari-cari referensi. Misalnya aku lihat di Pinterest, aku lihat di email yang aku terima sendiri gitu, aku compare-compare gitu loh. Biar bagus gimana, biar enak dibaca kayak gimana, biar nggak nyakitin mata gimana, biar orang mau engage tuh kayak gimana. Jadi itu semua bisa dipelajarin. But it's gonna be nice kalau teman-teman bisa bikin copywriter dan desainnya juga. Walaupun biasanya kalau desain itu udah beda orang ya gitu. Kalau tools sendiri gitu ya, kalau dari mesin kayak aku bilang tadi, dia ini template itu sangat-sangat limited dan nggak terlalu bisa banyak kreativitas di situ sih gitu. Cuman dia memang nyediain kalau menurut aku untuk starter gitu ya, dia udah lumayan oke sih, udah cukup lengkap mulai dari website, email, kemudian automation tuh dia udah punya semua. Jadi sebenarnya plusnya adalah hampir semuanya udah ada di situ, tapi minusnya adalah ya limited in creation of template email gitu. Oke, kalau tadi di-recap sedikit, kalau skill intinya tuh bisa dipelajari sembari jalan ya, Kak, ya. Jadi mungkin semuanya nggak instan juga. Teman-teman di sini tenang aja, semua berproses, semuanya belajar bareng-bareng di sini. Terus untuk, Mailchimp tadi itu ya, Kak, untuk template-nya itu ya terbatas gitu ya, template-nya ya gitu-gitu, untuk desainnya juga begitu. Oke, Kak Lioni, ada lagi, Kak, yang mau ditambahkan? Enggak sih, udah cukup dari aku. Yang penting jangan lupa datang buat besok aja kita bikin email langsung kita cobain. Betul, besok tuh pasti seru banget, nggak kalah seru sama hari ini. Kak Lioni, pertanyaan dari Kolifatul ini menutup sesi Q&A kita di malam hari ini. Jangan lupa sekali lagi kita besok masih ketemu sama Kak Lioni ya, untuk yang pertanyaannya belum terjawab, besok tanya lagi, siapa tahu terpilih untuk terjawab ya, teman-teman. Kalioni, sebelum kita tutup sesi bersama Kalioni, belum ditutup sih, aku masih mau ngejelasin ya teman-teman soal assignment, jangan kemana-mana dulu. Tapi sebelum kita mengsudahi gitu ya, dengan Kalioni di sesi malam hari ini, ada yang mau disampaikan dulu nggak Kak, ke teman-teman semua? Mmm, apa ya, CRM bakalan seru banget, jadi teman-teman harus ikutan promosi terus ya. Jangan lupa ikutan sesi buat besok aja sih, gitu. Dan thank you banget buat teman-teman yang udah datang hari ini, seru banget aku ngeliatin komennya walaupun aku nggak baca satu-satu. Aku seneng banget ngeliatin semangat anak-anak, ngeliatin semangat teman-teman buat belajar sih, gitu. Thank you, Manda. Oke, thank you banget Kalioni, selamat istirahat. Kita ketemu lagi sama Kalioni besok sekali lagi, wajib join ya teman-teman, besok kita ketemu sama Kalioni lagi. Thank you so much Kalioni untuk sesi Thank hari ini. you. Bye-bye, see you tomorrow Kak. See you, bye-bye. Bye-bye. Oke, sebelum kita mengakhiri sesi malam hari ini, aku mau menginformasikan dulu nih ke teman-teman atau mengingatkan dulu nih terkait tugas mini course. Jadi sekali lagi, untuk teman-teman yang masih bingung-bingung nih terkait tugas mini course, boleh disimak ya penjelasan aku. Nah, selama teman-teman mengikuti rangkaian mini course, total tugas itu hanya ada 2 ini ya teman-teman, jadi nggak setiap habis sesi ada tugas baru, itu enggak. Total hanya 2 ini. Yang pertama ada certification test, yaitu isinya ada soal pilihan ganda, berisi 20 soal sertifikasi yang berkaitan dengan materi mini course. Dan ada 15 soal tambahan nih, critical reasoning dan juga numerical thinking. Tapi bisa dibilang yang 15 soal ini optional, boleh dikerjakan untuk teman-teman yang mau mencoba mendapatkan jalur fast track untuk pendaftaran ke full stack digital marketing program. Jalur fast track apa? Aku akan jelaskan di slide berikutnya. Nah, untuk, certification test ini wajib dikerjakan dan juga wajib dinyatakan lulus ya teman-teman untuk bisa mendapatkan sertifikat mini course nantinya. Dan nggak cuman dinyatakan lulus aja, teman-teman juga wajib hadir nih di seluruh sesi mini course karena kehadiran mempengaruhi sertifikasi. Contoh misalnya, Amanda udah ngerjain certification test gitu, tapi hadirnya banyak bolongnya gitu, misalnya cuman hadir mini course 1 sampai 2 hari, itu mohon maaf, kita belum bisa menerbitkan sertifikatnya. Atau kebalikannya, Amanda udah ngerjain tapi belum dinyatakan lulus, tapi hadir terus nih setiap harinya, selalu mengisi kehadiran gitu ya. Itu juga mohon maaf kita belum bisa menerbitkan sertifikatnya ya teman-teman, karena kedua syarat tadi itu wajib
terpenuhi. Yaitu yang pertama sekali lagi wajib mengerjakan certification test dan juga wajib dinyatakan lulus. Yang kedua, kehadiran itu harus, penuh gitu ya teman-teman. Maka dari itu karena, sertifikat kan berpengaruh ya dari kehadiran juga. Nah, selanjutnya untuk certification test ini mohon maaf jawabannya tidak bisa kami bagikan ya teman-teman. Deadline dari certification test ada di hari Jumat jam 12 malam. Selanjutnya yang kedua, ada case study. Jadi case study ini adalah tugas praktikal untuk menambah skill teman-teman semua di bidang digital marketing. Jawabannya atau kunci jawaban dari case study ini akan dibagikan tapi hanya untuk teman-teman yang submit case study aja. Jadi buat yang belum submit case study, mohon maaf kita belum bisa memberikan kunci jawaban atau key answer dari case study ini nantinya. Nah, case study ini, opsional ya teman-teman, boleh dikerjakan, boleh tidak, dan tidak mempengaruhi sertifikasi, tidak ada nilai tambah juga ke certification test. Tapi disarankan untuk dikerjakan karena sekali lagi ini adalah tugas praktikal untuk, menambah skill teman-teman semua di bidang digital marketing. Deadline dari case tadi kapan tuh? Ada di hari Sabtu teman-teman di jam 12 siang. Jadi sedikit lebih lama dibandingkan certification test ya, gitu. Jadi buat yang belum submit certification test, saranku submit dulu aja certification test-nya, baru habis itu mengumpulkan case study karena case study deadline-nya masih sedikit lebih lama. Nah, itu dia tadi terkait tugas nih teman-teman di mini course, jadi jangan lupa dikerjakan karena bakal banyak banget benefit yang bisa teman-teman dapatkan nih kalau ngerjain certification test dan juga, tugas lainnya gitu ya, case tadi. Yang pertama, pastinya teman-teman juga bisa mengasah dan juga menguji kemampuan nih di bidang digital marketing. Terus yang kedua, teman-teman bisa mendapatkan sertifikat yang bisa dimasukkan ke CV atau LinkedIn, yang pastinya bisa juga meningkatkan personal branding teman-teman nih nantinya. Terus yang ketiga bisa banget mendapatkan jalur fast track gitu ya kalau misalnya teman-teman, dinyatakan lulus nih, nilainya memenuhi standar untuk bisa dapat fast track, teman-teman bisa dapat jalur fast track untuk bergabung ke full stack digital marketing program. Nah, jalur fast track itu apa? Jadi kalau kalian mau join full stack, teman-teman itu kan perlu melewati, serangkaian tes terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya teman-teman ngerjain certification test dan logical test yang 15 soal tambahan tadi di certification test gitu ya, terus ternyata mendapatkan nilai maksimal atau di email pengumuman certification test-nya teman-teman ada tulisan kurang lebih, berhasil lulus dengan nilai maksimal gitu, kurang lebih tulisannya. Berarti teman-teman berhasil mendapatkan jalur fast track, di mana akan ada tahapan tes yang bisa teman-teman lengkapi dan tentunya bisa mempercepat proses admisi dan juga memperbesar peluang teman-teman untuk bisa bergabung ke full stack program. Mungkin ada yang bertanya ya, kenapa sih harus ada proses tes terlebih dahulu gitu ya? Kenapa sih Revoyu harus tes dulu? Nah, jadi, aku coba jelaskan ya teman-teman kenapa di Revoyu ada proses tes terlebih dahulu. Yang pertama, untuk menguji kecocokan teman-teman nih dalam berkarir di digital marketing. Terus yang kedua, supaya kita juga bisa bantu untuk merencanakan strategi jangka panjang untuk karir teman-teman semua. Dan yang ketiga, untuk menentukan job guarantee juga yang up to 100% itu tadi yang biasanya aku suka jelaskan juga ya teman-teman. Terus, yang keempat, tentu saja untuk bisa memberikan lingkungan belajar yang mendukung gitu ya selama kelas karena nanti teman-teman akan dikelilingi oleh orang-orang yang punya motivasi yang sama nih, yang benar-benar punya motivasi yang tinggi sama kayak teman-teman. Jadi nanti belajarnya enak gitu ya, sharing-nya enak, punya tujuan yang sama, mau sukses berkarir gitu ya. Jadi nanti lingkungannya itu akan enak banget teman-teman. Oke, teman-teman semua, ternyata segitu dulu sesi kita hari ini. Gimana? Apakah menyenangkan? Semoga banyak ilmu baru yang didapat dan semoga teman-teman juga, senang ya dengan sesi mini course hari ini. Jadi aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak untuk, Mimin Revoyu, tim support squad, para tim lead, pokoknya teman-teman semua yang selalu meramaikan kolom live chat yang ada di YouTube. Thank you so much. Jangan lupa untuk mengisi, kehadiran ya nanti ya teman-teman. Jadi sekali lagi terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Bye-bye semuanya.